kasih. Selamat pagi, Bu Regina, Pak Kusten, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang terkasih. Karena kita masih di dalam baru memulai masa puasa, mari kita sama-sama belajar untuk melengkapi bagaimana puasa sesungguhnya yang harus kita jalani dalam hidup kita. Hari ini saya ingin berbagi mengenai puasa dari dosa-dosa lidah yang sangat umum di dunia saat ini. Lidah. Ada 9 dosa lidah. Satu, yang pertama, lidah yang berbohong. Berbohong adalah salah satu hal yang dibenci Allah, tertulis dalam Amsal bab 6 ayat 17. Dan semua pendusta akan mendapat tempatnya di lautan api. Dari kitab Wahyu bab 21 ayat 8. Perlu juga dicatat bahwa iblis adalah bapak segala dusta. Kedua, lidah yang menyandang atau menyanjung. Allah membenci sanjungan. Dari Mazmur bab 12 ayat 3 dan 4. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh memuji orang lain karena ingin mendapatkan sesuatu dari mereka. Yang ketiga, lidah yang sombong. Lidah yang sombong, angkuh, adalah dosa. Orang yang percaya, yang sombong, penuh dengan kesombongan, dan sedikit belajar dari orang lain. Allah membenci lidah yang sombong. Dalam Mazmur bab 12 ayat 3 dan 4 mengatakan bahwa Allah akan memotong lidah yang sombong. Rendahkan dirimu ketika Allah meninggikanmu. Yang keempat, lidah yang terlalu banyak berbicara. Ini hanya berbicara terlalu banyak. Dalam kitab Pengkhotbah bab 5 ayat 3 mengatakan bahwa banyak kata menandai ucapan orang bodoh. Sementara di Amsal bab 10 ayat 19 mengatakan bahwa orang bijak menahan lidahnya. Dalam Pengkhotbah bab 5 ayat 2 memperingatkan kita agar tidak terlalu cepat berbicara. Kita dinasihati untuk menjadi orang yang sedikit berbicara. Yang kelima, lidah yang cepat berbicara. Ini adalah berbicara terlalu cepat atau terlalu cepat menjawab tanpa mendengarkan. Di Amsal bab 18 ayat 13 mengatakan bahwa menjawab tanpa mendengarkan adalah kebodohan dan aib. Di Yakobus bab 1 ayat 19 mengatakan kepada kita untuk cepat mendengarkan, lambat berbicara, dan lambat marah. Yang keenam, lidah yang mengguncang. Dosa lidah di mana seseorang mengatakan hal-hal baik di hadapan Anda, tetapi mengatakan hal-hal buruk dan negatif terhadap Anda ketika Anda tidak hadir. Seorang pengguntung adalah seorang yang menggunakan lidahnya untuk melawan Anda ketika Anda tidak ada. Di Amsal bab 25 ayat 23, angin utara mendatangkan hujan dan lidah yang menggunjing mendatangkan wajah yang marah. Di dalam Roma bab 1 ayat 30, Alkitab mengatakan bahwa mereka yang melakukan pengguntung
Di antara dosa-dosa lainnya, pantas dihukum mati. Menurut Amsal bab 6 ayat 19, Allah membenci pengguntung. Jika Anda seorang percaya, dengan kebiasaan ini Anda perlu berubah. Jika Anda pernah menjadi korban pengguntung, Anda perlu diam dan tidak membalas pengguntung. Allah akan berperang untuk Anda. Yang ketujuh, lidah yang bergosip. Ini adalah lidah yang suka mengadu domba, yang dilarang dalam Mazmur bab 15 ayat 3 dan Amsal bab 18 ayat 8. Orang-orang ini terlibat dalam percakapan tentang orang lain. Biasanya melibatkan detail yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Gosip adalah dosa yang sangat umum di gereja-gereja saat ini. Iblis menggunakan orang percaya sebagai altar untuk menyakiti orang lain. Allah membenci lidah yang bergosip. Berhati-hatilah untuk tidak menyebarkan informasi yang merugikan orang lain. Anda tidak hanya akan menyakiti orang lain, tetapi juga melukai persekutuan Anda dengan Allah. Yang kedelapan, lidah yang mengutuk. Di dalam Roma bab 3 ayat 13, tenggorokan mereka seperti kuburan yang terbuka, lidah mereka melakukan tipu daya. Racun ular berbisa ada di bibir mereka. Mulut mereka penuh dengan kutukan dan kepahitan. Allah membenci lidah yang mengutuk, dan orang yang mengutuk tidak mempunyai tempat di kerajaannya. Dalam kemarahan dan frustrasi Anda, jangan mengucapkan kata-kata kutukan terhadap orang lain. Di Roma bab 12 ayat 17-18 mengatakan bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus berusaha untuk menjaga perdamaian dengan semua orang dan jangan pernah berusaha untuk membalas dendam. Pembalasan adalah hak Tuhan. Tidak baik bagi imam untuk mengutuk pengikutnya setelah terjadi perselisihan. Hal yang sama berlaku untuk orang tua sejauh menyangkut anak-anak mereka. Yang kesembilan, lidah yang menusuk. Lidah yang menusuk adalah dosa seperti yang diungkap di dalam Amsal. Maaf. Lidah yang menusuk adalah dosa seperti yang diungkapkan dalam Amsal bab 12-18. Saat menyampaikan pesan kepada Anda, orang-orang ini cenderung berbicara secara tidak langsung yang merujuk pada sesuatu yang menyangkut Anda. Jangan menggunakan lidah Anda secara tidak langsung terhadap seseorang dalam upaya untuk mengejek mereka. Allah membenci lidah yang menusuk orang lain. Di dalam Yakobus bab 3 ayat 9, dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita, dan dengan lidah itu pula kita mengutuk manusia yang telah diciptakan menurut gambar Allah. Yesus mengatakan perjanjian dengan kita di Kalvari ketika ia menyediakan minuman pahit, anggur yang dicampur dengan mur yang ditawarkan kepadanya. Ia membersihkan dan mengganti ke-9 dosa lidah dengan lidah yang bersih yang seharusnya digunakan untuk memuliakan Allah. Bagaimana Anda menggunakan lidah Anda sebagai orang percaya dalam bidang mana kita bersalah? Kita perlu melakukan upaya yang disengaja dan sadar untuk mengendalikan lidah kita agar tidak membawa kita ke neraka.
Izinkanlah Roh Kudus memerintah atas lidah kita semua pada hari ini dan seterusnya. Terima kasih. Kita kembalikan kepada petugasnya. Terima kasih.